Kalista dengan NIM 2406040021 dari Prodi Teknik Komputer. Nah, kali ini teman-teman saya akan menjelaskan program pengkelompokan data berdasarkan kategori dengan menggunakan bahasa Python. Nah, di sini di baris pertama ini ada namanya program pengkelompokan data berdasarkan kategori. Nah, ini menjelaskan adalah untuk komentar yang menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mengkelompokkan data berdasarkan kategorinya. Nah, di baris ketiga ada namanya input pengguna. Nah, di mana input pengguna ini maksudnya yaitu menjelaskan kemungkinan pemrograman melibatkan input dari pengguna. Nah, selanjutnya data produk ini fungsinya yaitu komentar untuk menjelaskan bahwa ada data di bawahnya. Nah, data di bawahnya yaitu dari baris 7 sampai baris ke-14 yaitu data produknya. Nah, misalnya nama produk laptop, kategori elektronik, nama produk jilbab dengan kategori pakaian, nama produk motor dengan kategori kendaraan, nama produk televisi dengan kategori elektronik, nama kategori celana dengan kategori pakaian, nama kategori nama produk dengan kategori kendaraan. Nah, di baris ke-16 sini ada namanya kelompok. Nah, kelompok ini berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah dinaksari kosong bernama kelompok untuk menyimpan hasil pengkelompokan data berdasarkan kategori. Nah, di sini membuka file untuk menulis di baris ke-18 sampai 19 ini menjelaskan yaitu bahwa program akan membuka file untuk menyimpan hasil pengkelompokannya. Dan menulis header hasil pengkelompokan ke dalam filenya ya teman-teman. Nah, di baris ke-22 sampai 30 ini fungsinya yaitu for item in data. Di mana maksudnya ini yaitu kita disuruh iterasi melalui setiap data dalam daftar data. Nah, di sini nama item nama. Di sini juga ada namanya if kategori in kelompok. Kita di sini disuruh untuk memeriksa apakah kategori sudah dalam dinaksari. Jika tidak, maka kategori tersebut sebagai kunci dengan kosong daftar. Dan kita di sini juga menambahkan nama produk ke dalam daftar kategori yang sesuai dengan dinaksari kelompoknya. Nah, di baris ke-31 sampai 33 ini menjelaskan bahwa menulis hasil pengkelompokan ke file. Nah, di sini kita menjelaskan yaitu iterasi melalui setiap pasangan kunci dan nilai dalam dinaksari kelompok. Nah, setiap kategori berserta daftar nama produk termasuk dalam kategori tersebut ke dalam file hasil pengkelompokannya ya teman-teman. Nah, di baris ke-36 ini menjelaskan
semua kategori elektronik pakaian kendaraan yang menjelaskan, yaitu kita disuruh mendefinisikan daftar semua kategori yang berisi nama-nama produk dan kategorinya. Nah, di baris ke 38 sampai 41 ini, 38 sampai 40 ya teman-teman. Ini menjelaskan bahwa kita disuruh untuk menulis kategori yang tidak memiliki anggota. Nah, for kategoriin semua anggota. Dimana maksudnya ini yaitu kita disuruh iterasi melalui setiap kategori di dalam daftar semua kategori. Nah, if kategori not in kelompok, kita disuruh memeriksa apakah kategori tersebut tidak ada dalam dinaseri kelompok. Nah, file writer if kategori. Nah, jika iya, maka kita disuruh untuk menulis kategori tersebut dengan keterangan tidak ada anggota ke dalamnya, ya teman-teman. Nah, selanjutnya di baris 43 ini menjelaskan file writer menambahkan data menambahkan data baru. Nah, di sini menjelaskan yaitu menambahkan data baru ke dalam file hasil pengkelompokan tesis untuk memadai bagaimana data ditambahkan disimpan, ya teman-teman. Nah, di baris ke-44 dan 45 ini yaitu while true, nama underscore baru, input masukkan nama atau ketik selesai untuk keluar. Nah, di sini menjelaskan bahwa melalui loop tak terbatas while atau true untuk memungkinkan pengguna masukkan data baru dan meminta untuk input data baru dari pengguna. Jika mengetik selesai, maka program kita itu keluar dari loop. Nah, di baris ke-47 ini yaitu 46 ini yaitu if nama baru lower selasa break. Nah, di sini yaitu kita maksudnya ini menjelaskan bahwa mencetak apakah input pengguna adalah selesai, kita bisa menulis dengan huruf kecil atau huruf besar. Nah, jika ya, maka hentikan dengan break. Dengan break ya teman-teman, ini dengan break. Ini dengan break kita hentikan. Nah, di baris 48 kategori baru input masukkan kategori. Nah, di sini fungsinya yaitu kita menjelaskan yaitu meminta untuk input kategori produk baru yang dimasukkan oleh penggunanya. Nah, di sini di baris ke-50 sampai 51 yaitu if kategori baru not ke kelompok kategori underscore. Nah, di mana maksudnya ini yaitu mencetak apakah kategori baru sudah ada dalam dinaseri kelompok. Jika belum, maka menambahkan kategori baru tersebut ke dalam dinaseri kelompok dengan nilai awal berupa daftar kosong. Nah, di baris ke-53 kelompok kategori baru after nama underscore baru. Di mana maksudnya ini yaitu menambahkan nama produk baru ke dalam daftar produk untuk yang sesuai ke dalam dinaseri kelompok, ya teman-teman. Nah, di baris ke-54 yaitu file writer data nama underscore telah ditambahkan ke kategori baru N, yang dimana maksudnya itu menulis ke dalam file bahwa telah berhasil ditambahkan
kategori yang sesuai ya teman-teman. Nah, di baris ke-56 ini yaitu file writer hasil pengkelompokan akhir. Nah, di mana maksudnya itu? Yaitu kita menambahkan header hasil pengkelompokan akhir ke dalam file untuk memadai hasil berikutnya. Nah, untuk baris ke 57 sampai 59 ini yaitu menulis hasil pengkelompokan akhir. Nah, di mana maksudnya ini? Kita disuruh untuk menulis hasil pengkelompokan akhirnya ya dengan for kategori nama list underscore in kelompok item. Ya, di mana maksudnya ini? Yaitu kita disuruh untuk iterasi melalui setiap pasangan kategori dan nama ke dalam dinakseri kelompok. Nah, file writer kategori. Nah, kita disuruh untuk menulis kategori berserta nama-nama produk yang termasuk ke dalam file hasil pengkelompokan akhirnya ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini print hasil telah disimpan di hasil pengkelompokan tensis. Nah, di sini kita maksudnya ini yaitu kita menampilkan pesan di konsol untuk memberitahu pengguna bahwa hasil akhirnya telah disimpan ke dalam file. Nah, selanjutnya di sini ya teman-teman kita akan jalankan program pengkelompokan data berdasarkan kategori ya teman-teman. Nah, di sini ada kita klik Run Python. Di sini kita akan jalankan programnya ya teman-teman. Nah, di sini akan muncul dia kayak gini. Masukkan nama atau ketik selesai untuk keluar. Nah, di sini kita akan ketik nama produk dengan kategorinya, yaitu yang pertama laptop. Enter kategori elektronik. Jangan lupa kita enter dengan jilbab. Kategori pakaian ya teman-teman. Nah, kemudian motor. Dengan kategori kendaraan. Selanjutnya yaitu televisi. Dengan kategori elektronik. Lalu enter yaitu celana. Dengan kategori pakaian. Selanjutnya sepeda. Jangan lupa enter dengan kategori kendaraan. Lalu kita enter, kita di sini ketik selesai. Lalu kita enter dan hasilnya akan muncul seperti ini. Hasil telah disimpan di hasil pengkelompokan tesis. Nah, di mana maksudnya ini? Yaitu bahwa hasilnya telah disimpan secara otomatis di hasil pengkelompokan tesis. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya ya teman-teman, di hasil pengkelompokan tesis. Nah, inilah hasil pengkelompokannya. Hasil pengkelompokannya yaitu kategori elektronik, laptop, televisi, kategori pakaian, jilbab, celana, kategori kendaraan, motor, sepeda. Nah, kategori yang tidak memiliki anggota. Di mana kategori yang tidak memiliki anggotanya yaitu elektronik. Ya, teman-teman. Nah, di sini ada juga menambahkan data baru yaitu seperti data laptop,
telah ditambahkan ke kategori elektronik, data jilbab telah ditambahkan ke kategori pakaian, dan seterusnya sampai data sepeda telah ditambahkan ke kategori kendaraan ya teman-teman. Nah, di sini ada hasil akhirnya, yaitu kategori elektronik, laptop, televisi, kategori pakaian, jilbab, celana, kategori kendaraan, motor, sepeda. Nah, inilah hasil akhir dari programan pengkelompokan data berdasarkan kategori ya teman-teman, dengan menggunakan bahasa Python. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan ya teman-teman. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.